Persetujuan antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan ICW terkait ivermectin semakin memanas. Selain menuntut ICW minta maaf, Muldoko memilih akan menempuh jalur hukum dengan Undang-Undang ITE. Eskalasi konflik antara Indonesia Corruption Watch dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait obat ivermectin berlanjut dan semakin memanas. Ketegangan terjadi saat ICW menyebutkan Muldoko dan sejumlah elit politik memiliki kedekatan dengan PT Harsen Laboratories selaku produsen ivermectin. Menurut ICW, kedekatan terjalin melalui Joanina Novinda yang merupakan putri Muldoko. Muldoko pun membantah ia menyebut informasi yang diutarakan ICW ngawur dan menyesatkan. Muldoko menantang ICW untuk membuktikan pernyataannya. Muldoko juga membenarkan bahwa putrinya Joanina merupakan pimpinan saham PT Norpay Perkasa. Ia berdalih perusahaan tersebut bergerak di bidang IT dan tidak berkaitan dengan ivermectin. Kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, yakin tudingan ICW memenuhi unsur pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuang dalam Undang-Undang ITE. Sebelum persetujuan ini bergulir, Muldoko kerap menyinggung penggunaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Kita langsung temui kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Otto dulu. Bang Otto, udah lewat 1x24 jam dari permintaan harus minta maaf tersebut? Ya, jadi begini. Jadi kemarin kan saya konferensi pers secara terbuka. Saya hitung 1x24 jam. Tapi ternyata tadi kita cek administrasi surat-surat kita, ada sedikit terkendala. Jadi ternyata surat yang resmi kita kirimkan kepada ICW itu belum sampai tadi pagi. Kemungkinan besar besok kita sampaikan. Jadi nanti supaya tidak bermasalah secara hukum, somasi terbuka kita buat, surat resmi somasinya juga tertulis kita buat, nanti dihitungnya itu nanti sejak dia terima surat somasi kami itu. Itu nanti hitungannya. Jadi sampai sekarang belum kirim, Bang, ya? Ya, belum kirim, Bang. Ya, ternyata masalah teknis lah tadi ya. Jadi mungkin besok pagi sudah, mudah-mudahan kita bisa kirim. Nanti terhitung dari kapannya lah. Kalau mereka tidak buka hari Sabtu, ya kita kirim hari Senin tentunya. Gitu. Baik. Ya. Apa keberatan Pak Muldoko terhadap temuan dari ICW tersebut? Jadi sebenarnya begini, Pak Muldoko merasa selama ini kok sering sekali dia dituduh ya, sama dengan kasusnya Jiwasraya, kasusnya Asabri, ya banyak sekali dituduh oleh pihak-pihak tertentu. Nah sekarang ini dituduh oleh pihak-pihak tertentu. Nah sekarang dia dituduh untuk melakukan suatu hal, yaitu melakukan ekspor beras oleh pihak ICW. Oke. Ya, jadi tentunya ini sangat mengganggu pikirannya Pak Muldoko kan. Coba kita bayangkan, Pak Muldoko itu dituduh bekerja sama dengan PT Norpay, di mana dia sebagai ketua HKTI, melakukan ekspor beras. Padahal itu nggak pernah dilakukannya. Nah, tuduhan ini kan sangat berbahaya. Oke, Bang. Karena Untuk kasus ini sebenarnya yang diprotes Pak Muldoko itu tentang beras atau tentang ivermectin? Ada dua. Satu adalah ivermectin, dituduh ada keterkaitan dari Pak Muldoko tentang peredaran ivermectin. Oke. Itu yang dikatakan berburu rente itu kan? Ya, berburu rente. Nah, yang kedua adalah dituduh lagi melakukan kerjasama dengan PT Norpay melakukan ekspor beras. Oke. Nah, jadi bayangkan dua hal ini tentunya sangat berbahaya buat Pak Muldoko. Baik. Tetapi Pak Muldoko kan berupaya bersikap fair.
ya kan, bersikap fair, tidak main lapor-lapor. Artinya kalau Tetapi nanti memberikan ICW minta maaf, kesempatan, clear masalahnya. artinya kita memberikan kesempatan kepada ICW. Baik. Kalau mereka kan meneliti, katanya kan sudah meneliti, Ya. lamanya hampir 1 bulan. Jadi tentunya mereka punya bukti. Baik. Nah ini sekarang Pak Muldoko mengatakan bahwa cobalah buktikan gitu. Oke, kita dengarkan ICW dulu ya Nah, Bang ya. buktikan kalau itu benar, coba buka gitu. Baik. Saya ke Bung Kurnia. Bung Kurnia bisa tudingan yang menjadi keberatan Pak Muldoko tadi? Ya, terima kasih Mas Latif. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan Pak Oto Hasibuan tadi. Namun yang jelas, sebagaimana tadi sore kami sampaikan ke jurnalis, ICW belum menerima surat somasi sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum Kepala Staf Presiden Muldoko, yaitu Pak Oto Hasibuan. Jadi kami belum bisa merespon secara detail poin-poin mana saja yang menjadi keberatan dari Pak Muldoko. Namun Sedikit, yang Bung. penting kami sampaikan, Ya. penelitian yang ICW hasilkan tentu didasarkan atas kajian maupun data yang cukup lengkap. Keberatan dari Pak Muldoko yang disampaikan oleh Bang Oto tadi adalah ICW menuduh Pak Muldoko mengambil rente dari ivermectin dan menuduh putrinya ikut terlibat dalam impor beras. Itu bagaimana? Mas Latif, saya kurang jelas tapi saya samar-samar mendengarnya. Saya coba akan jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama penting untuk didudukkan terlebih dahulu bahwa apa yang tersampaikan oleh ICW dalam website. Halo? Ya, lanjut. Halo, Mas Latif? Ya, kami mendengar Bung Kurnia. Silakan lanjutkan. Oke. Saya kembali ke Pak Oto lagi. Pak Oto, tentang apakah ada hubungan langsung antara kasus ivermectin dengan beras? Kalau kita lihat ada kaitannya ada pada PT Nurvei dan PT Harsen yang sama-sama dimiliki oleh Ibu Sofia. Saya tidak tahu persis apakah Ibu Sofia memang pemilik PT Harsen, tapi dari mass media saya lihat ternyata pemegang saham daripada PT Harsen itu Sofia itu tidak ada. Ya, tidak ada, itu pasti saya lihat daripada berita-berita yang ada. Termasuk itu adalah keterangan daripada ICW yang sudah meneliti. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah bahwa PT Nurvei itu kebetulan di PT Nurvei ini kan ada anaknya Pak Muldoko. Oke. Tapi PT Nurvei ini tidak ada bisnis ivermectin, tidak ada bisnis beras. Ya, tidak ada itu sama dia. Nah, tetapi oleh ICW dituduh bahwa Nurvei itu melakukan bisnis dengan Pak Muldoko sebagai ketua KKTI dan sebagai staf presiden. Nah, makanya kita heran sekali urusannya ivermectin dicampur aduk dengan beras gitu loh. Oke, saya balik ke Bung Kurnia. Bung Kurnia, udah mendengar kami lagi? Sudah, Mas Latif. Oke, apa yang menjadi keberatan Pak Muldoko adalah tudingan ICW bahwa putrinya Pak Muldoko yang ada di PT Nurvei itu kemudian terkait dengan impor beras. Apakah impor beras yang dituduhkan oleh ICW? Ya, saya coba akan mendudukkan persoalan utamanya, Mas Latif. Kami menemukan memang ada nama Pak Muldoko dalam proses distribusi ivermectin ini. Dari mana kami temukan itu? Dari keterangan Sofian Koswara tanggal 11 Juni. Bahkan kalau saya sempat membaca statement Pak Oto, silakan dikoreksi kalau saya keliru, Pak Oto menyampaikan bahwa Pak Muldoko tidak pernah mempromosikan obat ivermectin.
temuan kami, sebenarnya ini bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat berdasarkan pemberitaan media, kutipan langsung, tidak hanya mempromosikan, bahkan mengarahkan saudara Sofyan Koswara Ya. untuk mengurus surat izin edar. Selanjutnya di pertengahan bulan Juni ada sebuah kegiatan di Semarang yang mana ada foto Pak Muldoko dalam sebuah poster besar, ada logo HKTI dan ada logo PT Harsen. Ya. Itu yang mestinya bisa dijelaskan lebih lanjut. Terutama pertemuan Pak Muldoko dengan Sofyan Koswara, ini sebagai apa? Apakah sebagai ketua HKTI? Apakah sebagai kepala staf presiden? Sebagai seorang ayah yang anaknya itu satu perusahaan dengan Sofyan Koswara. Kita lengkap bukti-buktinya. Jadi apa yang kami sampaikan itu sebenarnya sebagai bentuk pengawasan saja dari masyarakat terhadap proses berjalannya pemerintahan. Dan lazim dilakukan oleh ICW. Ya. Bang Oto? Begitu, Mas Latif. Bang Oto, apakah bisa dikaitkan bahwa ketika Pak Muldoko kemudian seolah-olah promosi ivermectin itu? Gimana, Bang? Kalau dikatakan promosi, itulah satu hal yang kesimpulan yang berlebihan. Kalau mempromosikan itu kan jelas ada maksud dan tujuannya untuk mencari untung. Kalau kegiatan yang dilakukan oleh HKTI yang di daerah Semarang, daerah Kudus, itu adalah kegiatan dari HKTI, di mana HKTI itu berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat di sana karena mereka kena COVID, ya. Kita tahu di sana kan banyak kena COVID, sehingga rakyat tidak punya obat dan sebagainya, sehingga atas permintaan dari mereka itu HKTI dan Pak Muldoko juga menyetujui bahwa itu supaya ivermectin itu dibagikan kepada rakyat untuk menolong mereka. Ya. Jadi bukan untuk promosi. Oke. Dan itu tidak dapat uang, justru itu adalah tidak dibagikan secara gratis. Baik, saya ke Bung Kurnia. Jangan sampai disalahgunakan Ya, Mas pengertian Latif sedikit. dan itu dilaksanakan melalui rumah sakit yang ada di sana. Silakan Bung Kurnia, tidak dapat Jadi uang, kalau kenapa dikatakan kemudian bahwa ada itu penyebutan adalah promosi, mendapat rente? Itulah salah satu rangkaian pernyataan-pernyataan yang mengarahkan seakan-akan Pak Muldoko memburu rente. Ya, Ini ya. kan berbahaya. Silakan dijawab, Yang Bung kedua Kurnia. yang harus dijawab juga oleh ICW, Ya. bagaimana mengenai ekspor beras. Oke. Kita Ya, kasih kan kesempatan ada Bung dua. Kurnia, Ada Bang dua. Oto ya. Ekspor beras ini gimana? Ya, Bagaimana ceritanya ICW menuduh Pak Muldoko mengekspor Ya. beras? Silakan Bung Kurnia. Ya, yang pertama, kalau diputar ulang pernyataan saya tadi, saya tidak pernah mengatakan ada unsur untuk mencari uang ketika mempromosikan ivermectin tersebut. Clear sekali saya rasa tadi. Dan yang jadi permasalahan, Pak Muldoko di poster tersebut ada logo HKTI dan PT Harsen di tengah ketidakjelasan status obat ivermectin tersebut. Oke. Pada hari Minggu di tanggal 18 Juli bahkan PT Harsen meminta maaf karena mempromosikan hal tersebut. Oke. Maka dari itu agak janggal rasanya kalau seorang pejabat publik apalagi kepala staf presiden tidak mengetahui soal kejelasan dan aturan tentang mempromosikan ivermectin tersebut kepada masyarakat. Sekali lagi, Kalau saya soal tidak beras, mengatakan promosi itu untuk mencari keuntungan. kalau soal beras gimana, Bung? Impor Ya, beras? tentu kalau soal beras kita pasti akan siapkan jawaban Oke. terkait dengan apa yang kami utarakan, tapi yang pasti rujukan utama lembaga ICW adalah siaran pers yang tertera di website ICW dan itu bisa dilacak kapan diupload pada saat bersamaan dengan diskusi publik yang disampaikan. Artinya tidak akan meminta maaf. Begitu, Mas Latif. Tidak akan meminta maaf? Ya, kalau boleh saya mau bertanya, tolong dijawab dulu mengenai ekspor beras itu. Kan ini udah terbuka sekarang. Kalau ivermectin Anda udah jawab. Mengenai ekspor beras, jawab dulu dong sekarang dong. Kenapa? Dasar apa Saudara Egy menyatakan di dalam diskusi publik bahwa PT Norpe bekerjasama dengan Pak Muldoko dan HKTI ekspor beras? Oke. Ada buktinya nggak? Silakan Bung Kurnia. Tunjukkan buktinya sekarang di sini. Halo? Ya, silakan Bung Kurnia. Ini soal beras, Mas, Bang Oto masih menunggu ini. Sepertinya saluran kita terputus lagi dengan Bung Kurnia. Saya terakhir mungkin ke Bang Oto ini. Bang Oto, kenapa memilih Undang-Undang ITE sebagai jalur hukumnya nanti? Karena yang disampaikan itu kan
melalui alat elektronik, menyatakan itu di YouTube, ya kan? Dia menyampaikan bahwa kalau tadi dikatakan oleh saudara Kurnia mengatakan tidak ada mengatakan kata-kata berburu rente, itu namanya ngeles. Karena jelas bahasa mereka mengatakan berburu rente. Oke. Kalau berburu rente itu kan cari untung. Baik. Dan di dalam pernyataannya itu jelas mengatakan keterlibatan pejabat publik ya untuk mencari untung, ada itu di pernyataan mereka. Baik. Jadi jangan ngeles gitu maksud saya. Jadi makanya Pak Muldoko dengan arif dan bijaksana tetap membuka pintu. Buktikanlah kalau betul-betul apakah ada Pak Muldoko melakukan ekspor beras. Ya kan? Kalau memang tidak ada, ya nyatakan aja tidak ada. Kalau ada, buktikan. Jadi kita tidak mau main kekuasaan, ya. Jadi jangan alasan umpamanya alasan demokrasi, lantas bisa mengawasi masyarakat. Boleh demokrasi melalui masyarakat, tapi alasan demokrasi itu tidak bisa digunakan untuk memfitnah dan mencemarkan nama orang lain. Baik, Bang. Itu Oke, tidak Bang. bisa. Ya, baik. Kita negara hukum. Baik. Ke Bro Kurnia kalau masih mendengar, ada Bung yang mau disampaikan? Iya, yang pertama tadi soal impor beras, tentu ketika surat somasi itu dikirimkan secara detail, kami pastikan akan menjawab surat tersebut. Dan juga terkait dengan polemik utama hari ini, persoalan ivermectin, saya rasa sudah sangat gamblang tadi saya jelaskan, bahwa memang ada relasi, ada pertemuan antara Pak Muldoko dengan Sofian Koswara, dan itu ada tertuang dalam pemberitaan, jadi saya rasa tidak bisa lagi ditampik. Di waktu yang sama, Sofian Koswara tersebut, Wakil Presiden PT Harsen, adalah seseorang yang satu perusahaan dengan anak Pak Muldoko. Maka dari itu kami ingin menyampaikan hal itu saja, bahwa memang ada relasi yang cukup kuat berbicara tentang penyebaran obat ivermectin yang sebenarnya belum layak berdasarkan uji klinis. Itu pertanyaan utama kita juga, terkait dengan etik pejabat publik. Begitu. Oke, baik. Bung Kurnia, terima kasih. Bang Otto, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Lagi petugas Satpol PP menganiaya warga dalam razia penertiban PPKM. Kami kembali saat lagi.